Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendriatna Saputra dengan NIM 2892150017. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Panjasakti. Kali ini saya mau mempresentasikan materi yang berjudul Artificial Intelligence dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Andus Hajah Suhartiningsih MPD. Baik, apa itu Artificial Intelligence? Kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pada dasarnya, awal diciptakannya komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun, dalam perkembangannya, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan manusia. Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka komputer juga harus dibekali dengan pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk itu, pada AI akan mencoba memberikan metode untuk membekali komputer dengan kedua komponen tersebut, agar komputer bisa menjadi lebih pintar. Adapun definisi kecerdasan buatan menurut Paul Y. Gross adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu mesin seolah-olah memiliki kecerdasan dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan kepadanya. Kemudian, yang selanjutnya, apa sih tujuan dari artificial intelligence? Nah, jadi tujuan kecerdasan buatan yang pertama yaitu tujuan utamanya adalah dari kecerdasan buatan untuk membuat komputer supaya lebih berguna dan mengerti terhadap prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk menjadi cerdas. Prinsip-prinsip tersebut termasuk menggunakan struktur data di dalam representasi ilmu pengetahuan, algoritma-algoritma yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, bahasa beserta teknik pemrograman yang digunakan dalam implementasinya. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan buatan. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Lalu terdapat pula konsep kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu ada Turing Test, metode pengujian kecerdasan. Proses uji ini melibatkan seorang penanya atau manusia itu sendiri dan juga dua objek yang ditanyai. Yang kedua, pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Heuristik yang ketiga itu suatu strategi untuk melakukan proses pencarian search ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Yang keempat yaitu inferensi, penarikan kesimpulan. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan yang termasuk di dalamnya proses inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Yang kelima itu pencocokan pola. Adalah berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Sedikit kesimpulan dari saya, jadi teknologi AI atau Artificial Intelligence mengalami perkembangan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan ciri fungsi dan cara pandang baru semakin mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Kecerdasan buatan mulai berperan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan universitas. Kecerdasan buatan merupakan bagian integral dari pengembangan teknologi pendidikan. Kecerdasan buatan AI memungkinkan mesin belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan hasil baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Sebagian besar contoh kecerdasan buatan yang Anda dengar saat ini mulai dari komputer yang bermain catur hingga mobil yang dapat mengemudi sendiri. Sangat bergantung pada pembelajaran mendalam dan pemrosesan bahasa alami. Dengan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk melakukan tugas tertentu dengan memproses data dalam jumlah besar dan mengenali pola dalam data tersebut.
Jadi sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.